Kita akan tanyakan seputar dampak putusan MK nanti pada pencalonan Gibran sebagai cawapres dengan mantan Hakim MK Idewa Gede Palguna. Pak Palguna, selamat siang. Pak Palguna sudah terhubung bersama kami? Halo. Halo, Bapak sudah bisa dengar suara saya ya Pak ya? Enggak di ini enggak. Oke, Pak Palguna. Ini kan sekarang yang kita sedang tunggu-tunggu adalah putusan MK. Tapi pertanyaannya adalah, memangnya putusan MK nanti bisa mempengaruhi putusan MK sebelumnya soal batas usia capres-cawapres? Kan sudah final and binding, Pak. Tidak bisa. Tapi kan soalannya kan bukan hanya di situ. Benarkah ada pelanggaran etik, kan itu juga publik harus tahu, gitu kan. Jadi walaupun tidak bisa mengubah putusan karena menurut ketentuan pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, putusan langsung berlaku sejak selesai, putusan langsung mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, ya sehingga secara hukum ya dia betapapun kita tidak suka dengan putusan itu ya harus diterima. Itu kan asas hukumnya begitu. Putusan hakim harus dianggap benar, kan? Ini persoalan etiknya kan dua persoalan yang lain. Ini kan persoalan untuk melihat integritas dari mahkamahnya sekaligus integritas dari hakimnya. Oke, Pak Palguna, nanti pada saat kalau seandainya ya Pak ya ditemukan bukti hakim MK melanggar etik dalam memutus putusan itu, apa yang bisa mungkin terjadi Pak Palguna? Ya, putusannya putusan etik, mulai dari putusan yang kalau misalnya ada tergantung jenis pelanggarannya, apakah pelanggaran ringan, sedang, ataukah pelanggaran berat. Itu kan masing-masing ada jenis sanksinya, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Itu yang dimiliki oleh kewenangan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau ke pelanggaran berat kan secara normatif pemberhentiannya putusan dari Majelis Kehormatan itu rekomendasinya adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Itu kalau ditemukan ada pelanggaran berat ya. Tapi semua kalau seandainya ada pelanggaran etik ditemukan, tidak akan ada rekomendasi yang mempengaruhi putusan MK sebelumnya. Benar begitu, Pak Palguna? Ya betul. Ya itu seperti saya sampaikan tadi, kan ini dua hal yang terpisah. Putusan Mahkamah Konstitusi itu kan mengikat ya sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Satu-satunya yang bisa membatalkan demi hukum putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah jika dia tidak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Nah itu kan tidak terlanggar gitu kan. Nah sementara itu bagaimana kaitannya dengan persoalan etik? Itu yang tadi disampaikan, itu tidak ada kaitannya dengan kekuatan hukum mengikat putusan, dia tetap. Nah lalu ada kemungkinan orang bertanya, seperti kemarin saya ditanyakan, apakah mungkin diajukan permohonan baru terhadap bukan terhadap putusannya, tetapi terhadap norma undang-undang yang telah diberi pengertian konstitusional baru oleh Mahkamah Konstitusi itu. Jadi secara norma undang-undangnya kan berubah sesuai dengan penafsiran Mahkamah. Nah sekarang norma undang-undang yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah itu boleh diuji atau tidak? Nah, kita harus lihat ketentuan hukum acara. Ketentuan hukum acaranya mengatakan pasal 60 itu hanya bisa dilakukan apabila terdapat alasan konstitusional baru untuk menguji undang-undang yang telah pernah dimohonkan pengujian. Nah, sekarang itu untuk dapat diterima dulu ya, untuk dapat diperiksa kembali permohonan itu. Nah, kalau tidak ya tentu tidak ada alasan untuk membuka kembali itu. Nah, tapi saya dengar ada permohonan baru katanya yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Saya belum tahu prosesnya sampai di mana dan apa yang dimohonkan itu. Saya belum tahu. Oke. Ini kan yang sekarang kita tunggu adalah apa hasilnya nanti dari sidang MK ini. Kalau seandainya dilakukan assessment seputar pelanggaran etik dalam memutus perkara, apakah itu bisa terukur dengan jelas, Pak Palguna? Kalau terukur dengan jelasnya mestinya pasti. Kalau yang benar-benar dijadikan ukuran itu adalah yang namanya kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama dari Mahkamah Konstitusi. Itu pedomannya.
Nah sekarang kan tinggal mencari bukti-bukti yang menunjukkan apakah pedoman sebagaimana disampaikan dalam Sabta Karsa Utama itu, mulai dari prinsip independensi, imparsialitas sampai dengan kesaksamaan dan kebijaksanaan itu, adakah itu yang terlanggar? Nah itu satu dulu. Adakah bukti-bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip itu telah terlanggar? Nah, kalau jawabannya adalah ya, kita teruskan lagi. Pelanggaran tersebut pelanggaran jenis yang mana? Apakah dia tergolong pelanggaran berat, sedang, ataukah ringan? Nah, setelah itu baru ditentukan. Jika jenis pelanggarannya sudah ditemukan, maka sanksinya apa? Itu urut-urutan berpikirnya. Oke. Nah sekarang kan yang ramai diperbincangkan publik adalah seputar pencalonan Gibran ini aman atau tidak. Sudah bisa pasti belum menjadi cawapres. Padahal sekarang ada sidang di MK-MK. Tadi sudah dijawab oleh Pak Palguna bahwa itu semua tidak ada kaitannya ya Pak ya. Sekarang kalau sudah diresmikan seperti itu putusan MK-nya, jadi cawapres yang belum berusia 40 tahun dan sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah pasti bisa melenggang maju ke Pilpres. Benar begitu Pak Palguna? Menurut pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi demikian. Karena kan sudah dikatakan dalam putusan itu terlepas dari, ya saya sering kemarin saya mengatakan, terlepas dari kita tidak suka sampai ke ubun-ubun dengan putusan itu. Tapi karena sudah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum menurut pasal 47, yaitu sudah mulai berlaku mengikat ya, sebagai putusan yang derajat kenormaannya itu setara dengan norma undang-undang. Nah itu. Oke, sudah berlaku mengikat walaupun PKPU-nya belum direvisi seperti itu? Ya, secara hukum undang-undangnya itu kan ada, sekarang kan berarti ada norma baru atau norma yang telah diberikan penafsiran baru oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang ketentuannya itu kan sudah menjadi ketentuan yang setara dengan undang-undang. Artinya dia harus dilaksanakan. Nah, persoalan bagaimana cara melaksanakannya itu, nah itu bukan urusan dari Mahkamah Konstitusi lagi kan. Itu kan urusan dari pelaksana putusan Mahkamah Konstitusi, itu pelaksana undang-undang. Nah kalau menyelenggarakan pemilu itu putusan penyelenggara pemilu. Nah artinya itu sudah berada di luar dari kontrol Mahkamah Konstitusi begitu. Baik, sekarang kontrol Mahkamah Konstitusi sudah selesai, ini semua ada lagi di tangan KPU RI untuk melakukan revisi PKPU. Terima kasih I Dewa Gede Palguna, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.